Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Adinda Rosa Channel. Di video kali ini, saya akan menjelaskan teori tentang ekologi sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Selanjutnya, kita akan membedah karya sastra novel Rindu Terpisah di Raja Ampat, karya Kirana Kejora. Ekologi sastra yang ditemukan mencakup dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam ini berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Selain itu juga, ekologi alam ini juga berkaitan dengan cara manusia mengeksplorasi keindahan yang ada di alam. Beda dengan ekologi alam, ekologi budaya memiliki arti yang berkaitan dengan kemampuan manusia untuk berinteraksi dengan lingkungan dan berpedoman pada unsur-unsur budaya. Dari data-data ekologi alam dan ekologi budaya akan diuraikan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, ekologi alam. Ekologi alam berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Manusia perlu mempunyai beberapa sikap untuk menjaga lingkungan alam. Di antaranya, 1. Sikap hormat terhadap alam. 2. Sikap tanggung jawab terhadap alam. 3. Sikap solidaritas terhadap alam. 4. Sikap kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. 5. Sikap tidak mengganggu kehidupan alam. Pada kutipan berikut ini terdapat tokoh bawahan yang mempunyai peran penting dalam menjaga lingkungan alam dibandingkan dengan tokoh utamanya. Tokoh bawahan ini terlihat jelas dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan alam pada ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Berikut ini terdapat kutipan yang berkaitan dengan sikap hormat terhadap alam pada kegiatan untuk menjaga ekosistem lingkungan pada kutipan yang disampaikan oleh Karang. Seorang penyelam harus terampil menguasai keseimbangan tubuh agar tidak merusak terumbu karang di sini. Jika terumbu karang rusak, akan sulit dan memakan waktu lama pemulihannya. Itulah salah satu alasan Raja Ampat memprioritaskan penyelam dengan lisensi Airfinite dan jumlah penyelaman minimal 20 kali. Semua harus terjaga dan berimbang, bukan hanya bisa menikmati, mengeksplorasi, namun sama sekali tak peduli dengan kelangsungan hidup biota laut dan rumahnya. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan terumbu karang dengan latar atau tempat di Raja Ampat melalui penuturan yang disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Laut tropis ialah suatu keadaan yang bercahaya mataharinya dapat menembus perairan sehingga tumbuhan tetap dapat melakukan proses fotosintesis. Salah satu tumbuhan laut yang melakukan proses tersebut ialah terumbu karang. Menikmati, mengeksplorasi, bahkan mungkin mengeksploitasi Raja Ampat. Itu saja yang kamu lakukan. Salah. Lalu, kita punya hak untuk ini. Namun, kita juga punya kewajiban mengimbangi. Berimbang dengan alam yang telah memberi, dengan tentu saja menjaga, melestarikan, dan merawat. Halaman 200. Berdasarkan kutipan di atas, pengarang memberikan informasi terkait dengan cara menikmati lingkungan alam pada ekosistem darat dengan latar atau tempat yang ada di Raja Ampat melalui penuturan Karang sebagai tokoh bawahan kepada Rindu. Rindu adalah tokoh utama yang bekerja sebagai penulis artikel berdasarkan survei dan riset pada lokasi tertentu. Salah satu tempat yang menjadi risetnya ialah Raja Ampat. Raja Ampat adalah suatu tempat yang dipenuhi dengan surga tersembunyi untuk para wisatawan. Kupastikan semua asistenku benar-benar bisa menjaga para divernya. Kami sering melakukan reef check di beberapa titik, menilai kesehatan daerah terumbu karang dan pemantauan indikator ikan karang. Lainnya,
rajin berkampanye tentang eco-diver. Sayang sekali masih banyak diver yang tidak paham bahwa terumbu karang tidak boleh disentuh, hanya boleh dilihat. Itu di sini. Di sini ditekankan lebih kepada membuat daerah perlindungan laut dalam pengelolaan berbasis masyarakat karena tutupan arangnya masih bagus. Strateginya membuat daerah perlindungan laut untuk melindungi daerah yang bernilai ekologis penting dengan melibatkan masyarakat setempat. Berdasarkan kutipan di atas, terdapat informasi yang terkait dengan ekosistem laut untuk menjaga lingkungan alam. Latar atau tempat tersebut disampaikan oleh Karang sebagai tokoh bawahan. Karang adalah seorang pelatih penyelam yang sudah terlatih dengan baik. Sebelum melakukan aktivitas menyelam, Karang dan diver lainnya sering melakukan reef check. Kegiatan reef check ini bertujuan untuk menilai kesehatan terumbu karang dan memantau indikator ikan karang di beberapa titik penyelaman. Selain itu, mereka juga rajin berkampanye tentang eco-diver. Karang dan diver lainnya juga memberikan informasi terkait dengan hal yang harus dipatuhi dan dipahami seorang penyelam bahwa terumbu karang itu hanya boleh dilihat saja tanpa harus disentuh. Berdasarkan penjelasan video ini, dapat disimpulkan bahwa novel Rindu Terpisah di Raja Ampat karya Kirana Kejora merupakan novel yang berkaitan dengan lingkungan alam, yaitu ekologi. Ekologi ini berkaitan dengan adanya interaksi manusia dengan alam untuk menjaga lingkungan agar tetap baik. Ekologi yang terdapat di dalam novel ini yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi alam dan ekologi budaya tersebut perlu dipelajari siswa karena mampu mendukung pembentukan karakter baik pada diri siswa untuk ikut andil menjaga lingkungan alam. Siswa juga diharapkan tidak hanya terfokus pada lingkungan alam saja, tetapi juga harus terfokus pada hal yang berkaitan dengan perbedaan budaya. Oke, sekian penjelasan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.